Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, sedherek jamaah pengawasan rahimakumullah. Sarangan monggo kula dherekaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun luparing dumateng kita sedaya zahir batin Islam iman. Kawinanipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita yang kali ajaran agama Islam untuk selamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Bapak Ibu, sarangan kita tidak akan diwawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Allah paling ridho, mungkin dicatat ada salah satu kali pun amal yang kita menolong. Kita langsungkan tafsir Ibnu Katsir kita. Lebet surat pinten nggih? Ayat pinten nggih surat Baqarah nggih? Libur sekali ini. Kemarin 35 nggih. 35 36. Berarti niki 37 nggih. 37 nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu kita waos ayat 37 fatalaqa adamu nggih. Fatalaqa adamu min rabbih. Kita waos sampai ayat 39. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini nyuwun ngapunten kula sinaune terlalu cepet. Kula macane niku ayat ya Bani Israil niku. Ternyata baru sampai fatalaqa. Ini nyuwun ngapunten ini kula waos mawon. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika setan niku berhasil
bujuk mempengaruhi Nabi Adam untuk memakan buah dari pohon yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan Nabi Adam dan setan atau iblis niku untuk pergi meninggalkan nopo niku surga. Nah, dalam proses meninggalkan surga niku Allah Subhanahu wa taala niku membekali Nabi Adam beberapa kalimat yang mana ketika kalimat itu diucapkan maka Allah niku menerima pertobatan dari Nabi Adam. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat pada fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat, Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Niku menjelaskan, itu dijelaskan dengan ayat 23 surat Al-A'raf. Nanti di surat Al-A'raf niku Nabi Adam dan Sayyidah Hawa setelah melakukan niku, beliau kemudian mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh Gusti, kami niki zalim terhadap diri kami sendiri karena telah melakukan perbuatan maksiat. Wa illam taghfir lana, yen jenengan boten kersa maringi ngapura dumateng kawula, wa tarhamna boten kersa maringi rahmat, lanakunanna minal khasirin. Jadi teman-teman ana sapa kami niki termasuk golongan wong-wong sing rugi. Niku doa yang disampaikan oleh Nabi Adam. Maka itu dikenal sebagai doa Adam. Doanya Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keterangan ini diriwayatkan dari Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, dan seterusnya. Di dalam riwayat yang lain, Abu Ishaq meriwayatkan dari seseorang dari Bani Tamim berkata, Ataitu Ibnu Abbas, aku mendatangi Ibnu Abbas. Fasa'altuhu, lalu kemudian aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Qultu, aku bilang, kata seorang dari Bani Tamim kepada Ibnu Abbas niku, mal kalimat allati talaqqa Adamu min rabbih. Apa kalimat atau kata-kata yang diterima oleh Nabi Adam dari Tuhannya? Beliau mengatakan allama sa'anal haji. Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang urusan haji. Nah, haji ini kan ada di bumi. Dalam riwayat mengatakan seperti itu. Dalam riwayat yang lain, kalimat yang dimaksud ini adalah permohonan maaf Nabi Adam. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dari Ubaid bin Umar, beliau mengatakan bahwa Nabi Adam berkata, Ya Rabbi khati'ati allati ahta'tus. Wahai Allah, kesalahan yang aku lakukan itu apakah sesuatu yang telah engkau tuliskan atau tetapkan sebelum engkau menciptakanku, atau sesuatu yang aku buat-buat sendiri dari diriku. Lalu Allah menjawab, bal syai'un katabtuhu alaika. Kesalahan yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang sudah aku tetapkan atasmu qoblaan, sebelum aku menciptakanmu. Maka kemudian Nabi Adam berkata, kalau gitu fakama katab tahu alayya faghfir.
Karena engkau telah menggariskan itu akan aku lakukan, maka ampunilah. Sufyan Atsari mengatakan fadzalika qauluhu ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Itu yang dimaksud dengan kalimat, kata-kata yang diterima oleh Nabi Adam. Di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu rahimahullah, Asadi meriwayatkan bahwa Nabi Adam, perihal ayat niki wau, Nabi Adam niku pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi alam takhluqni biyadika. Allah, bukankah engkau menciptakanku dengan kedua tanganmu sendiri? Allah menjawab iya. Lalu Nabi Adam berkata, bukankah engkau meniupkan dari rohmu ke dalam diriku sehingga aku hidup? Allah menjawab iya. Bukankah ketika aku bersin, lalu aku bilang alhamdulillah, engkau menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Dan bukankah rahmatmu itu lebih dulu atau mengalahkan murkamu? Lalu Allah menjawab iya. Nabi Adam lalu berkata, bukankah engkau telah menuliskan kepadaku untuk melakukan hal yang seperti ini? Allah menjawab iya. Lalu Nabi Adam berkata, afara'aita in tubtu hal anta roji ilal jannah. Apakah kalau aku bertobat, Allah, apakah engkau akan mengembalikanku ke surga? Kalau aku bertobat, apakah engkau akan mengembalikanku ke surga? Maka kemudian Allah menjawab iya. Asal kamu bertobat, maka aku akan mengembalikanmu ke surga. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Dari hadis Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa sanad dari hadis ini sahih. Ini juga yang ditafsirkan oleh Sa'di, Atiyah dan Al-Aun. Nah, kalimat niku Bapak Ibu rahimahullah, ya, salah satunya niku Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, niku monggo Bapak Ibu nggih kita ya selalu kita ucapkan selesai sholat, paling tidak kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Adam, kakek buyut kita, ketika salah beliau mengucapkan, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri, kalau Engkau tidak memberi maaf, memberi rahmat, kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat itu tadi hampir mirip dengan yang Rabbana zalamna, tapi ini agak panjang. Dia dikatakan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid mengatakan bahwa maksudnya adalah kalimat niku Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Allah, tidak ada ilah selain Engkau, maha suci Engkau. Dan dengan mengagungkanmu, Robbi ini zalamtu nafsi. Allah, aku menzalimi diriku sendiri. Faghfirli innaka khairul ghafirin. Maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya orang atau zat yang memberikan ampun. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi farhamni. Kalau tadi faghfirli, ini farhamni. Innaka khairur rahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu versi panjangnya gitu.
Allahumma la ilaha illa anta subhanaka bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim. Itu monggo lah. Mau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Napa yang versi panjang niki mboten napa-napa. Ketika Nabi Adam, Bapak Ibu, mengucapkan kata-kata niku, lalu dia bertobat dengan mengatakan seperti itu tadi, maka Allah menerima tobat. Karena innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku yatubu ala man taba ilaihi wa anaba. Allah niku selagi seseorang yang salah niku mengaku salah. Dalam arti dia bertobat kepadanya dan menyerahkan diri kepadanya, maka Allah itu menerima pertobatannya. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita itu bertobat kepada Allah, maka Allah itu menerima pertobatan. Artinya membuka pintu tobat. Di dalam hadis qudsi ini kalau dikatakan, wahai hambaku, kalau kamu datang menghadapku membawa seberat isi bumi kesalahan, lalu kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepadamu seberat isi bumi itu juga. Artinya yang dibutuhkan atau yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ketulusan kita untuk mengaku salah, lalu bertobat, menyerahkan diri tanpa perlu bermanuver macam-macam. Jadi kalau salah bilang Allah, kalau salah jangan. Cukup seperti itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima pertobatan kita. Ya tentu dengan syarat-syarat tobat. Ya waduh ini kudu tenanan. Tobatnya ini tenanan ya syaratnya tobat nasuhan ya kok. Pertama adalah an-nadam. Awak dhewe niku napa niku nadam niku menyesal. Kita menyesal aku mau ngopo, dadak ngomong ngono kuwi atau dadak melakukan sesuatu yang seperti itu, itu menyesal. Dengan menyesal itu kita berjanji untuk tidak mengulangi. Berjanji untuk tidak mengulangi. Lalu kemudian ikhlas, kita berusaha untuk meninggalkan semua itu. Kalau dosa itu terkait dengan lingkungan atau komunitas tertentu, ya kita hijrah meninggalkan komunitas itu. Kalau dosa yang kita lakukan terkait dengan kebiasaan diri kita yang tidak baik, ya kita berusaha untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak baik seperti itu. Niku ikhlas. Kita harus mencopot dan melepaskan semua. Ya ini kemudian awak dhewe di hari berikutnya atau di kesempatan yang lain kok melakukan hal yang sama kembali karena ya dorongan nafsu, tergelincir oleh rayuan setan dan seterusnya, ya ingat saja kita punya Allah yang akan mengampuni dosa selagi kita minta maaf. Kowe ngoten mawon. Kita niku berjanji ya, tapi kadang-kadang karena kita niku terkalahkan oleh hawa nafsu kita atau bisikan setan, itu kita tergelincir lagi. Apa yang harus kita lakukan ketika tergelincir lagi? Ya minta maaf lagi kepada Allah. Terus seperti itu, salah minta maaf, salah minta maaf, salah minta maaf.
Jangan sampai katanya, jangan sampai terpikir dalam benak kita niku rasa wah ketone emang aku wis ora layak dadi wong apik. Maka wis ora usah tobat wae tak sisanke. Nyatane aku tobat ya sesuk nglakoni neh. Jangan sampai terpikir pikiran kayak gitu, karena itu bisikan setan. Setan itu berusaha untuk bilang kepada kita. Niku wonten teng kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Dikatakan seperti niku bisikan setan. Jadi yen awake dhewe gara-gara dibisiki ngoten niku ora gelem tobat, setan sing untung. Mungkin setan akan bilang, "Wis iki asline wong elek. Ora usah pura-pura dadi apik, ora usah pura-pura tobat, iki sesuk balik neh iki engko. Coba titenono, wis ra usah wae." Ra usah wae ngoten niku pengaruh dari setan atau bisikan dari setan. Ngoten. Jadi apabila nggih, kalau hikmah Ibnu Athaillah mengatakan, apabila kamu melakukan perbuatan dosa, janganlah kamu putus asa karena melakukan dosa tersebut. Karena bisa jadi itu dosa terakhir yang kamu lakukan. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, ya caranya ya tobat. Karena innahu wa tawwabur rahim. Tobat minta maaf kapok kepada Allah. Pundene sesuk neh nglakoni ngomong kapok kula Gusti, saestu kapok. Tenanan kapok. Tetapi karena memang ada bisikan-bisikan terus dan kita kalah, ngoten nggih. Itu ketika kita melakukan perbuatan dosa ini, kapok lagi bilang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sambil minta Allah mbok kula niku digampangke untuk melakukan kebaikan, dijauhkan dari ketidakbaikan, minta kepada Allah. Nah, yang terpenting Bapak Ibu rahimakumullah adalah sikap kita ketika orang niku sudah bertobat. Jadi ngeten. Wong niku kan salahe karo Gusti Allah. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan kita. Misalnya ana wong ora salat, ana wong ora poso, ngoten nggih. Itu kan dia salahnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sudah bertobat kepada Allah dan Allah niku Tawwabur Rahim. Allah niku zat yang maha menerima tobat dan maha penyayang terhadap hambanya. Selagi dia wis njaluk ngapura kepada Allah, awak dhewe ra entuk ngundat-ngundat ngungkit. Karena kita nggak ada hubungannya dengan dosa yang dilakukan oleh orang ini. Selagi dia sudah minta maaf kepada Allah dan Allah akan memaafkannya, berarti clear. Orang itu di mata Allah nggak bermasalah. Kalau kita mempermasalahkan orang yang seperti itu sing masalah awak dhewe. Lho salahe ora karo kowe kok. Wong karo Gusti Allah wis dihapus dosane kok terus undat-undat. Nggak boleh seperti itu. Hebat lalu kemudian melu jamaah nang masjid. Terus tumben kowe oh dimati oh piye yo. Jangan seperti itu. Jangan diungkit-ungkit zaman biyen udah. Wong dia sudah minta maaf kepada Allah, kepada orang, kepada zat yang dia mengaku salah. Maka kita sebagai pihak lain tidak boleh malah ngendon-ngendoni seperti itu. Yang terbaik bagi kita adalah mensupport. Gusti Allah niku semoga apa nek awak dhewe nglakoni salah njaluk ngapura niku insyaallah dinepur. Kita membuka lembaran baru. Ngoten caranya. Karena Allah Subhanahu wa taala niku menerima tobat orang yang bertobat kepada. Di misalnya surat At-Taubah nanti Allah mengatakan alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an ibadi. Apakah mereka enggak tahu bahwa Allah itu zat yang maha menerima tobat dari hamba. Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wa may ya'mal su'an. Siapa yang melakukan perbuatan buruk.
au yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri karena berbuat maksiat. Summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka yajidillaha ghafurur rahim. Dia akan mendapati Allah itu zat yang Maha Pengampun lagi penyayang. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, di dalam surat Furqan. Barang siapa yang bertobat dan melakukan amal soleh, maka Allah akan menerima pertobatannya. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, niki keistimewaan yang secara khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Wis selagi awak dhewe niku urip, lembaran tobat itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yughir, selagi awak dhewe niku dereng sakaratul maut. Selagi kita belum seperti itu, Allah niku masih selalu menerima pertobatan. Yen salah niku njaluk ngapura. Yen kurang pas uripe njaluk ngapura. Itu baiknya Allah, ditunggu sampai kita sakaratul maut. Lalu nek awak dhewe dadi guru, memberi kesempatan murid untuk remedi niku lah ya cuma beberapa kali tok. Wah, Allah niku memberi kesempatan remedi awak dhewe sampai arep mati. Nek ora iso jawab terus niku lah ya. Sing kebangetan lak murid e ngoten. Wong sampai kasarane sampai tuwa ngoten nggih, ditunggu. Kok jawab isih salah. Ini kan kebangetan. Ya misalnya setiap hari, kalau ini kita gambarkan ya, secara sederhana. Setiap hari itu kan Allah memberi lembar pertanyaan yang harus kita jawab. Mulai pertanyaannya adalah, sholat sehari semalam itu berapa kali? Ya kudune awak dhewe jawabe 5 to nggih? Jawabe 5. Kok di hari itu kita jawab 4? Pagi hari berikutnya itu Allah memberi kesempatan kita, ngoten nggih, untuk menjawab niku dengan baik dan benar. Salat ki ping pira sehari semalam. Terus menerus seperti itu. Pertanyaan itu, ngoten nggih, kita diberi kesempatan untuk ngoreksi jawaban itu sampai kita sakaratul maut. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nek sing tetep ora iso jawab niku kira-kira sing bodoh wis. Ya udah diberi peluang dan kesempatan sekian banyak. Padahal ya open book loh. Allah niku entuk nurun. Jawabin niku entuk nurun. Buka Quran, buka nopo bisa minta bantuan, tanya kepada siapa boleh. Ngono saya salah jawabin itu kan ya kebangetan wong. Nah niku baiknya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah niku senang sekali menerima pertobatan hambanya. Melebihi, di dalam hadisnya dikatakan ya, melebihi senangnya seseorang yang menemukan kembali perbekalannya yang hilang ketika dia sedang di tengah gurun pasir. Jadi misalnya awak dhewe niku lagi mendaki gunung misalnya. Nek teng mriki padang pasir jarang. Awak dhewe mendaki gunung. Kemudian kita tersesat sendirian di situ. Kita bawa ransel perbekalan. Lalu kemudian entah kita tidur nopo-nopo, perbekalan ini hilang. Dalam posisi sendirian, orang yang jaluki tulung, satu-satunya perbekalan sumber makanan kita niku hilang. Kira-kira susah kaya. Ketika kita kemudian entah gimana caranya, gimana ceritanya, menemukan kembali ransel yang isinya perbekalan kita, bunga kaya seneng banget. Nah, senangnya Allah terhadap
makhluknya yang bertobat itu melebihi senangnya kita ketika mengalami situasi seperti itu. Artinya Allah itu menyambut baik orang-orang yang bertobat atau kembali kepadanya. Maka nek ana wong tobat aja dikendon-kendoni, aja diece-ece ngoten. Justru harus kita dorong, harus kita kuatkan, ngoten nggih, kita yakinkan dan Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Musnad Al-Kabir disebutkan sebuah riwayat dari Sulaiman dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ketika Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah di muka bumi, Nabi Adam niku tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali melakukan tawaf. Jadi sejak awal niku mun wonten napa niku cikal bakale Ka'bah. Kemudian sholat di belakang makom niku 2 rakaat. Setelah itu Nabi Adam mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alani. Allah, Engkau zat yang maha tahu apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku nyatakan. Njaba jerone kula niku jenengan pirsa. Maka faqbal ma'dzirati. Mungkin jenengan kersa nampi uzurku, permohonan maaf. Wa ta'lamu hajati. Dan jenengan niku zat ingkang ngertos butuh kula niku napa. Maka fa'tini su'li. Maka berikanlah apa yang aku minta. Wa ta'lamu ma indi, dan engkau zat yang maha tahu apa yang ada di dalam diriku. Maka faghfir dzunubi. Ampunilah dosa. As'aluka imanan yubasyiruka. Aku meminta kepadamu wahai Allah keimanan yang benar-benar menyentuh, menguasai hatiku. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar-benar tulus. Hatta alamu annahu la yusibani illa ma katabta. Sampai aku tahu, aku yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menimpa diriku kecuali itu terjadi atas kehendak. Maka kemudian ketika Nabi Adam mengatakan seperti itu, ketika diturunkan Allah dengan zat ingkang pirsa njaba jero kula kados maka nggih napa niku alasan kula niku jenengan tampi. Jenengan pirsa butuh kula niku napa. Kula nyuwun jenengan kersa maringi panyuwun. Jenengan ngertos kula niku kados pripun. Ngepura dosa kula Allah dan seterusnya niku nggih. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam. Allah mengatakan, engkau telah memohon kepadaku dengan permohonan yang aku akan mengabulkan permohonan itu ketika kamu mengucapkan kalimat negara. Jadi kamu telah berdoa dengan doa yang apabila orang mengucapkan doa itu, maka aku mengabulkan doanya. Jadi ini salah satu doa yang dikatakan oleh Allah di sini, ana wong donga kok menggunakan redaksi ngeten niki. Niku aku akan menerima doa dan aku akan memberikan jalan keluar dari urusan-urusannya dan dari kegelisahannya. Dan aku akan mencabut kefakirannya dari kedua matanya. Artinya ora kepikiran sing butuh macam-macam.
dan aku akan menapa niku memberikan pahala ngoten nggih di napa niku memberikan pahala yang banyak. Ya, kan niku monggo diapalke mawon napa tinggo nganangen ngoten nggih Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati dan seterusnya. Ya mangke nek yen Bapak Ibu kersa mangke dicatet. Nggih, mangke dicatet ben nggih nambah-nambah dungane awak dhewe. Ben wonten asare ngajine. Nggih. Dan niki nggih kita berdoa berdasarkan riwayat. Bukan gawe-gawe dhewe wonten. Jadi munajat atau doa-doa yang seperti ini itu nggih menurut kula perlu untuk kita latih diri kita mengucapkan. Toh napa niku redaksinya atau bahasanya ya baik dan memang dikatakan seperti itu. Nah niku monggo mangke dicatet diapalke napa pripun ngoten nggih. Fotokopi nggih. Nggih insyaallah mangke di napa di printke napa-napa. Nggih. Wong ya enggak panjang mawon. Paling orang nggo nambahi dungane awak dhewe lah. Ya ben ana asare niku wau ngaji. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ringkas mawon. Ya Allah mengatakan, "Turunlah kalian semua dari surga itu menuju bumi." Apabila ngaten nggih Nabi Adam, istrinya, iblis dan seterusnya niku nggih. Lalu kemudian apabila nanti datang kepada kalian petunjuk dariku ya berupa wahyu-wahyu niku kepada anak-anak turunnya niku. Mun nek misale aku menurunkan wahyu kepada kalian, siapa yang mengikuti wahyu itu, yang mengikuti petunjuk niku, maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang seperti itu tidak akan merasa takut maupun merasa sedih. Artinya orang kalau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, iki kudune ya ora wedi ya ora sedih. Karena itu petunjuk dari Sang Pencipta yang memberikan hidup nih. Sebaliknya walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, sebaliknya orang-orang yang ketika nanti diturunkan hudan itu tadi, petunjuk niku wau, kok dia menolak, dia mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar. Mereka akan menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau niki konteksnya kepada Nabi Adam. Nabi Adam kan baru saja diturunkan dari surga ke bumi. Maka ingatannya niku masih sangat lekat. Allah niku bilang, aku mengirimkan petunjuk kepada kalian. Kalau kamu mengikuti, maka kamu nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Akan kembali ke surga. Tetapi kalau kamu nggak percaya, kamu mendustakan apa yang aku turunkan kepadamu, maka kamu akan masuk ke neraka. Nah, niku bagi Nabi Adam kan ya karena dia baru saja turun dari surga, maka itu sangat kebayang dan membekas sekali. Mungkin bagi kita karena ya urung ngrasake swarga, urung ngrasake neraka. Niku kadang-kadang ketika dikasih tahu seperti ini, rasane niku ya padha wae. Atau yo mungkin ada rasa tapi tidak sekuat, tidak sekuat rasa yang dimiliki oleh Nabi Adam karena ya Nabi Adam benar-benar
pernah merasakan surga itu seperti apa? Nah, tingkatannya awak dhewe niku kan nggih baru napa niku, ilmul yakin ngoten mawon lah, ilmul yakin ngoten nggih. Karena kok awak dhewe ngerti kita punya ilmu bahwa nanti ada surga, ada neraka. Ning kan belum ainul yakin, belum nonton dhewe atau hakul yakin, belum benar-benar, menyentuh dan seterusnya. Ya memang beda. Orang kalau sudah hakul yakin, benar-benar melihat, menyaksikan dan benar-benar wis merasakan dhewe, maka ketika mendapati ayat seperti ini, kuwi menerimanya gitu, itu dengan sepenuh hati. Kalau modal awak dhewe baru ngerti-ngerti tok ngoten, cuma dibayang-bayangke tok ngoten niku. Niku ya tingkat keyakinannya mungkin berbeda. Keyakinannya terhadap Allah niku nggak akan ada perubahan. Artinya meskipun nggak melihat Allah sekarang, dia itu yakin. Dan awak dhewe mungkin gitu. Ya, tapi intinya nih wow lah, pokoknya awak dhewe niku Bapak Ibu rahimahullah aslinya penduduk surga. Diturunkan oleh Allah. Nanti kalau kita melakukan kebaikan akan kembali ke surga. Jiwa kita pasti rindu ke tempat asal kita. Karena asal kita di surga. Maka jangan sampai kita salah alamat kok mlebune nang neraka. Kuwi ora omahe awak dhewe. Ya insyaallah ngoten mugi-mugi manfaat ngapunten mugi wonten berita-berita. Sarengan kita tutup kanthi wacan hamdalah kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.